Oke, saya lanjutkan untuk tugas kedua seorang executive producer ya. Yang kedua dia menentukan format program. Dari format dia disusunnya tema sampai selesainya acara itu semua diformat oleh seorang executive producer. Kemudian yang ketiga dia membuat kerangka anggaran. Oke, pastinya budget berapa yang sudah akan dikeluarkan dari program siaran tersebut, kemudian juga rincian-rincian biayanya juga detail ya. Seorang eksekutif produser harus mampu untuk meminimalisir budget sebagaimana keinginan dari perusahaan agar profit perusahaan tetap tinggi, tetapi juga budget yang dikeluarkan juga tidak besar atau seminimal mungkin. Kemudian yang terakhir adalah melakukan promosi. Melakukan promosi, seorang eksekutif ini juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Misalnya dia mencari eh, eh, perusahaan-perusahaan yang mampu untuk menjadi sponsor acara. Misalnya dia harus mampu untuk bekerja sama dengan timnya untuk mendatangi perusahaan-perusahaan yang kira-kira dengan tema kita bikin program nih, eh, produk tersebut cocok dengan program yang ditayangkan oleh program yang diinginkan oleh eksekutif produser. Itu juga dia mencari sponsor untuk salah satunya adalah untuk promosi program. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi eksekutif produser ini adalah kenapa saya tuliskan yang pertama, karena dia merupakan orang paling penting di dalam menyusun suatu berita di dalam program-program TV yang ada di Indonesia atau yang memang di televisi, pertelevisian gitu ya. Oke, orang kedua atau uh, orang yang sama pentingnya yang kedua yaitu adalah produser televisi. Oke, apa bedanya? Kita lihat bedanya dengan eksekutif produser. Oke, sekarang untuk produser televisi di sini adalah siapa sih dia? Dia adalah seorang yang ditunjuk sebagai wakil dari produser pelaksana atau eksekutif produser yang tadi saya sebutkan. Produser televisi ini sebagai wakil yang dimana dia melaksanakan kehendak apa yang dikehendaki oleh seorang eksekutif produser gitu. Jadi dia sebagai wakil dari eksekutif produser. Tugas pokoknya apa aja? Oke, ada 8 tugas pokok dari produser televisi. Yang pertama, dia menciptakan atau mengembangkan ide untuk produksi acara televisi. Bekerja sama dengan eksekutif untuk mengembangkan ide sebenarnya yang pantas untuk disiarkan apa. Kemudian dia membuat desain produksi. Desain itu bisa dalam bentuk visual ataupun dalam bentuk suara atau musik, latar tune yang tadi saya jelaskan. Kemudian juga dia mendesain panggungnya, bagaimana seorang produser televisi harus mampu tema yang disampaikan programnya apa, latar belakang background untuk studionya juga seperti apa. Kemudian menentukan nih, dia memilih orang-orang dari tim kreatif, orang-orang yang pantas, yang berkompeten di dalamnya, yang pernah berpengalaman sesuai dengan program yang diinginkan oleh seorang eksekutif produser. Gitu ya. Kemudian yang keempat, dia menentukan satuan kerja. Satuan kerja di sini adalah menentukan orang-orang ngeplot, orang-orang yang bertugas sebagai kameramen itu ada berapa orang, kemudian untuk penulis naskah dibutuhkan ada berapa orang, kemudian juga untuk tim tim kreatif lainnya juga dibutuhkan berapa orang. Itu adalah tugas dari produser televisi, menentukan tim-tim siapa yang dia pantas untuk ditentukan sesuai dengan program. Dan yang kelima, dia bersama dengan pengarah acara memilih dan menentukan pengisi suara. Orang-orang siapa yang pantas atau dia memang layak untuk dijadikan sebagai seorang pembawa acara misalnya, dan lain sebagainya. Dan bintang tamunya siapa saja, itu bagian dari tugas produser televisi. Kemudian yang keenam, dia menyusun anggaran. Bekerja sama dengan seorang produser pelaksana menyusun anggaran berapa yang dibutuhkan dalam program setiap episodenya. Jadi produser televisi itu membudget nih untuk setiap per produksi atau per episode itu berapa gitu ya. Kemudian melakukan koordinasi promosi, bekerja sama dengan produser pelaksana sebenarnya untuk promosi iklan-iklan apa saja yang sebagai patut untuk sponsor sebagai program acara TV ini. Kemudian juga melakukan evaluasi. Ini sama sebagai tugas humas ya. Sebagian dari tugas humas juga dilakukan oleh seorang produser televisi. Bagaimana dia mengevaluasi hasil dari acara yang dia rencanakan atau sesuai dengan ide yang diinginkan. Dia melakukan evaluasi. Berapa sih polling masyarakat itu terhadap acara yang dibuat itu sukses atau tidak? Apakah perlu dilakukan perpanjang episode atau tidak? Itu adalah tugas dari seorang produser televisi. Oke ya, kita lanjutkan ke yang ketiga.
Mengarah acara adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis terhadap satu mata acara. Di mana pengarah acara bertugas di lapangan untuk mengendalikan produksi nih yang ditanganinya. Pengarah acara adalah orang-orang yang membantu uh, produser televisi di dalam mengembangkan suatu acara. Nah, di sini dia ada tiga cara atau tiga tugas pokok dari pengarah acara. Pertama, sebelum dilakukannya program, kemudian pada saat program, dan pada saat sesudah program. Kita lihat di sebelum produksi ya. Pertama, mengikuti dan mencatat hasil pertemuan. Kemudian melakukan pendekatan produksi dengan mendiskusikan dengan produser. Kemudian bekerja sama dengan produser penulis naskah. Dia mau membuat tulisan naskah seperti apa. Kemudian merencanakan mengambil gambar dan pergerakan kamera. Dia ngarahin tuh, dia memantau kameramen itu bertugas mengarahkan arah kameranya sudah benar atau tidak, kemudian penulis naskahnya sudah betul atau tidak, dan lain sebagainya. Baik itu dalam recording atau tune pemilihan latar musik dan lain sebagainya, itu tugas dari pengarah acara salah satunya. Kemudian juga mengarahkan dan melatih penempatan kamera. Dia menyusun tempat-tempat yang strategis di mana posisi-posisi orang-orang yang duduk, seorang pembawa acaranya bagaimana, kemudian juga bintang tamunya nanti duduk di mana, itu tugas dari pengarah acara. Kemudian mengintegrasikan unsur-unsur pendukung produksi. Sudah pasti ya teman-teman ya, pada saat sebelum dilakukannya acara, semua yang sebagai tugas untuk memantau adalah pengarah acara. Kemudian pada saat produksi nih, dia hanya memimpin produksi atau dibantu dengan asistennya atau pengarah lapangan. Bagaimana proses berjalan sesuai dengan harapan. Dan pada saat setelah selesai pasca, pemimpin juga penyuntingan gambarnya harus seperti apa. Ini tugasnya pengacara nih. Setelah sudah bikin acara, kemudian dia lakukan penyuntingan, pengeditan, kemudian baru menentangkan ilustrasi musik dan jenis huruf untuk pelaksanaan mixing dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya yang paling sibuk malah di pengarah acara ya teman-teman ya. Dia punya ada 3, sebelum produksi, pada saat produksi, dan setelah produksi. Jadi agak lari-larian juga nih. Dia biasanya kalau pengarah acara itu ada 2 orang teman-teman. Tergantung kebutuhan dari yang dibutuhkan dalam satu program ya. Jika memang programnya pantas untuk dilakukan satu orang pengarah acara ya cukup satu. Tetapi jika memang dia agak keteteran, itu bisa dilakukan untuk 2 orang. Kemudian yang keempat, penulis naskah artistik. Itu adalah orang yang membuat naskah ya teman-teman ya. Biasanya dalam pembuatan berita, pada saat berita dia bagian menulis tuh apa saja berita-berita yang disampaikan oleh reporter atau jurnalis, dia bagian menulis naskahnya tuh. Nah, tugas pokoknya adalah dia membuat naskah atau skenario sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, sesuai dengan tema yang diinginkan oleh eksekutif produser atau yang tadi 3 orang yang tadi saya sebutkan. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir, yang kelima, unit manager. Setelah penulis naskah artistik, kemudian unit manager. Unit manager di sini tugasnya adalah menyediakan kebutuhan utama logistik nih teman-teman, yang dibutuhkan untuk setiap elemen produksi. Logistik itu apa saja sih? Misalnya ya kameranya apakah sudah benar, kemudian background dari misalnya kebutuhan sofa, kebutuhan meja, misalnya atau kitchen set, kebutuhan yang dibutuhkan di dalam acara talk show misalnya, atau acara live dan lain sebagainya. Itu tergantung dari tema yang ide yang digagaskan oleh seorang produser atau seorang produser televisi. Nah, tugas pokoknya apa saja sih unit manager ini, teman-teman? Nah, di sini teman-teman bisa baca nih. Yang pertama adalah memandu menyeleksi lokasi. Sebelum lokasi syutingnya di mana, apakah di studio ataukah di luar ruangan, itu adalah tergantung dari selain kebutuhan tema juga unit manager juga bertanggung jawab terhadap itu. Kemudian membuat jadwal transport. Bagaimana akomodasi artis, kemudian bagaimana akomodasinya, apakah perlu dijemput, apakah memang artis itu datang sendiri, itu tergantung dari unit manajernya. Gitu ya. Kemudian menyediakan catering salah satunya untuk makan para artis, misalnya dengan kru-krunya atau dengan kru semua tim redaksi yang ada di program acara tersebut, itu adalah tugas dari seorang unit manager. Kemudian juga menyiapkan instalasi peralatan produksi. Dia membantu orang-orang kru untuk memantau sejauh mana alat-alat misalnya kabel, kemudian juga listriknya, generator dan lain sebagainya, itu bagian dari tugas dari unit manager.
Kemudian yang keempat, dia tugasnya adalah mengecek dan memonitor nih semua fasilitas kru